Tahukah kamu bahwa di masa lalu, Singapura bisa saja menjadi wilayah Indonesia, dan bisa saja Sumatera bukan menjadi bagian dari Indonesia? Bagaimana ceritanya? Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 55. We House, manajemen langsung 100 lebih homestay di Jogja. Di masa lalu, di sekitaran akhir abad ke-18, persaingan di Selat Malaka terjadi antara Inggris dan Belanda. Gesekan keduanya sangat sering terjadi. Belanda dengan VOC-nya, dan Inggris dengan EIC, sama-sama ingin menguasai Selat Malaka yang memang sejak dulu dikenal sebagai jalur perdagangan dunia. Di akhir abad ke-18, VOC menguasai kota Malaka dan Pulau Jawa. Sedangkan EIC menguasai Pulau Penang, Bengkulu dan pulau-pulau kecil di sepanjang pantai utara Sumatera. Persaingan itu terus terjadi dan semakin memanas. Hingga akhirnya, pada tahun 1806, terjadi peristiwa penaklukan Belanda oleh pasukan Napoleon Bonaparte yang kemudian merubah penguasaan Belanda di Hindia Belanda yang diserahkan ke Prancis. Di era ini, Herman Willem Daendels diutus untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens pada 1811. Nah, momen carut-marut pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1811 ini dimanfaatkan betul oleh Inggris. Di bawah Thomas Stamford Raffles, Inggris menyerang Pulau Jawa. Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens akhirnya menyerah pada tanggal 18 September tahun 1811 di Tuntang, Jawa Tengah. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Tuntang, yang secara resmi menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, kekalahan Napoleon Bonaparte mengubah peta politik di Eropa. Inggris, yang merasa perlu untuk kembali menata wilayah jajahannya sekaligus mengurangi beban administrasi karena konflik berkepanjangan dan wilayah yang begitu besar, akhirnya bersedia untuk membuka diplomasi dengan Belanda. Di tahun 1814, akhirnya terjadilah Perjanjian Britania Raya, Belanda, atau yang dikenal dengan Konvensi London. Perjanjian ini kemudian dikuatkan dengan Kongres Wina pada 1815. Inti dari perjanjian ini adalah mengembalikan Malaka dan Hindia Belanda kepada Belanda dari tangan Inggris. Akan tetapi, pasca perjanjian ini, Bengkulu masih menjadi wilayah Inggris, karena sejak awal, Bengkulu adalah wilayah Inggris dan bukan termasuk Hindia Belanda yang harus dikembalikan kepada Belanda. Thomas Stamford Raffles kemudian menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu dan tiba pada tahun 1818, tepat ketika rangkaian gempa besar terjadi di Bengkulu. Bengkulu pun porak-poranda akibat kejadian itu. Akibat kejadian itu, sembari membangun Bengkulu, Raffles mulai mencari alternatif lain untuk mengimbangi Malakanya Belanda. Singkat cerita, ia akhirnya mengusulkan kepada Inggris untuk membeli wilayah Singapura dari Sultan Johor. Kesepakatan terjadi, dan daerah itu kemudian dijadikan Inggris sebagai pusat perdagangan dunia. Semakin ramainya Singapura, mengusik Belanda yang menduduki Malaka. Gesekan terus terjadi. Untuk menghindari hal yang telah terjadi di masa lalu, akhirnya Inggris dan Belanda sepakat untuk melakukan perjanjian damai. Pada tanggal 17 Maret tahun 1824, akhirnya terjadilah perjanjian yang dikenal dengan nama Traktat London. Salah satu dari isi perjanjian ini adalah tukar guling antara wilayah Bengkulu dan Singapura serta Malaka. Bengkulu dan berbagai wilayah Inggris lain di Sumatera menjadi wilayah Belanda, sementara Singapura serta Malaka menjadi wilayah Inggris. Dari sini kita bisa mengira-ira seandainya Traktat London ini tidak terjadi. Kemungkinannya,
daerah Malaka yang kini menjadi Malaysia dan Singapura akan tetap berada di bawah Hindia Belanda, yang kita tahu selanjutnya menjadi dasar wilayah Indonesia. Sementara Sumatera, mungkin Inggris akan membentuk sebuah negara tersendiri di pulau ini, dengan Bengkulu sebagai ibu kotanya. Apapun itu, peristiwa sejarah telah terjadi, tapi berandai-andai dan berimajinasi tentu bolehkan. Bagaimana menurut kalian?